Kawasan Puncak Bogor selalu menjadi kambing hitam atas terjadinya banjir kiriman di ibu kota, termasuk banjir yang juga berdampak di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bagaimana strategi Pemkot Bogor menangani hal tersebut? Kita akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya dari Jakarta. Selamat malam, Pak Bima. Selamat malam. Ya, Pak Bima, akibat luapan Kali Ciliwung dan tingginya curah hujan yang terjadi di puncak, ini banjir melanda sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini kondisi terkini dan penanganan dari Pemkot sampai saat ini seperti apa, Pak? Tadi malam di Katulampa menunjukkan bahwa air sempat mencapai ketinggian 220 cm atau bisa dikategorikan siaga 1. Dan kami melakukan koordinasi tidak saja dengan aparatur di wilayah Kota Bogor tetapi juga dengan Provinsi Jakarta begitu ya. Jadi yang pertama kita menyampaikan early warning kepada seluruh warga yang ada di lintasan itu, termasuk tentunya sepanjang lintasan menuju Jakarta. Yang kedua kita siapkan juga tenaga personil untuk di titik-titik yang memiliki potensi untuk direndam air. Yang ketiga ada forum pengurangan risiko bencana di masing-masing wilayah itu. Jadi ini mekanismenya sudah ada, sistemnya sudah ada, tinggal bagaimana kita bergerak cepat untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh wilayah yang dilintasi oleh air di Sungai Ciliwung ini. Oke, Pak Bima, Anda tadi mengatakan status dari Bendung Katulampa tadi malam sempat mencapai siaga 1, tapi sampai sore tadi ketinggian air di Bendung Katulampa informasinya seperti apa, Pak? Turun saya kira ya, artinya tidak mencapai siaga 1. Tadi malam saja siaga 1 sebetulnya tidak bertahan lama, diturunkan lagi dalam waktu sekitar setengah jam, 1 jam itu kembali siaga 3. Dan saat ini belum menunjukkan angka menuju siaga 1 begitu. Tetapi saya melihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika air mencapai siaga 1, beberapa tahun sebelumnya ini Jakarta pasti banjir lebih parah gitu. Nah saat ini walaupun ada genangan air di sejumlah wilayah, tapi relatif lebih terkendali dibanding tahun-tahun lalu. Nah strategi pemerintah kota hari ini adalah mengupayakan agar air itu terserap secara maksimal di Kota Bogor, artinya mengurangi risiko air yang mengalir ke Jakarta. Kami mendapatkan bantuan dari Provinsi Jakarta untuk membangun kolam retensi di daerah Bogor Utara, salah satunya gitu. Oke, nah Pak Bima, tapi kemudian curah hujan yang terjadi di puncak ini selalu menjadi kambing hitam ataupun dijadikan alasan bagaimana adanya kiriman banjir ke wilayah Jakarta. Tadi juga kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan menawarkan pembangunan dam di hulu di kawasan Puncak Bogor sehingga banjir kiriman dari Puncak Bogor ini bisa dikendalikan. Ini apakah sudah dikomunikasikan dan kalau sudah langkahnya seperti apa? Ada kegiatan ya pembangunan waduk di Ciawi yang saya kira ini harus dipercepat penyelesaiannya agar mengurangi volume air yang ke Jakarta. Tetapi di samping membuat perencanaan pembangunan waduk, revitalisasi situ atau danau, yang juga penting adalah melakukan pengelolaan sampah dengan tepat begitu. Ya karena jumlah volume sampah yang masuk di hulu mulai dari puncak begitu sampai ke hilirnya ke Jakarta ini juga sangat menentukan begitu. Jadi kalau air dikurangi, dibuat diresap masuk ke bawah tetapi sampahnya tidak diolah, ini juga percuma begitu. Jadi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah Jabodetabek, ya Kabupaten Bogor, Sukabumi, Depok dan juga Jakarta. Dan saya melihat koordinasi ini sedang dibangun dengan baik oleh Pak Gubernur bersama kami para kepala daerah di Jabodetabek untuk mengelola sampah secara terintegrasi. Jadi menangani mulai dari hulunya. Jadi saya kira Pak Gubernur benar, di hulunya ini kami harus fokus juga untuk mengurangi beban saudara-saudara kami di Jakarta. Oke, tapi kerjasama konkretnya nanti akan seperti apa antara pemerintah kota masing-masing, antara Bogor, Jakarta, ataupun nanti Depok, Tangerang, akan bagaimana Pak Bima? Oh sudah, jadi kami sudah melakukan perencanaan, pemetaan, kami akan membangun sejumlah titik ya yang akan menjadi resapan air, kolam retensi, sumber resapan misalnya waduk gitu, kemudian pengelolaan sampah seperti apa, dan kami sampaikan, kami komunikasikan rencana itu ke Provinsi Jakarta, dan Jakarta melakukan perencanaan juga untuk kemudian memberikan bantuan. Ya status yang saya contohkan tadi adalah bantuan Provinsi Jakarta untuk membangun kolam retensi di daerah Bogor Utara yang secara
hitung-hitungannya bisa mengurangi volume air ke Jakarta. Ya, jadi perencanaan sudah ada, penganggaran sudah dilakukan, ya tinggal bagaimana kita melakukan percepatan atas semua perencanaan itu. Oke, nah ini apakah ada target dari timeline itu sendiri ketika kemudian semua diperbaiki untuk mengendalikan banjir agar kemudian dari Bogor tidak terkirim ke Jakarta? Apakah ada target bagaimana pembangunan infrastruktur ini akan selesai? Ya kita melihat bahwa percepatan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena cuaca yang bisa dibilang tidak menentu. Ya seperti saat ini yang harusnya sudah selesai musim hujan ini tapi terus menerus. Nah karena itu ini harus ada akselerasi. Ya, jadi semua yang sudah direncanakan kita berharap bisa dieksekusi. Ya karena tidak semua bisa dialokasikan oleh APBD Kota Bogor. Ya membutuhkan atensi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Pak Gubernur sudah memegang data-datanya, mana saja yang perlu dibangun di Kota Bogor, di kabupaten misalnya, yang bisa diintervensi melalui APBD Jakarta yang relatif jauh lebih besar daripada APBD kota-kota di seputar Jakarta. Baik, terima kasih Bapak Bima Arya, Wali Kota Bogor telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News.